Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kepikiran gimana ya caranya supaya hidup kita ini bukan cuma sekedar menerima berkat tapi justru jadi sumber berkat buat orang lain, bahkan untuk banyak orang. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas satu konsep yang luar biasa ini. Bagaimana mengubah hidup kita jadi ya semacam magnet yang menarik kebaikan Tuhan. Yuk, kita langsung mulai. Semuanya itu berawal dari janji yang satu ini. Coba deh perhatiin urutannya. Tuhan memberkati kita lebih dulu, tujuannya supaya kita bisa jadi berkat. Jadi ini bukan sekedar doa buat diri sendiri loh. Ini tuh semacam mandat ilahi, sebuah siklus di mana kita diberkati untuk memberkati. Nah, pola pikir inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, jadi mari kita mulai dari dasarnya dulu. Karena kan logikanya, sebelum kita bisa memberi, ya kita harus punya sesuatu dulu buat dikasih. Nah, di bagian pertama ini, kita akan coba pahami apa sih keinginan Tuhan yang sesungguhnya buat kita. Yaitu supaya kita hidup bukan dalam kekurangan, tapi dalam kelimpahan. Ini poin yang penting banget untuk kita pegang. Rencana awal Tuhan itu bukan kemiskinan atau kekurangan, sama sekali bukan. Dia datang supaya kita punya hidup, dan hidupnya itu dalam segala kelimpahan. Dan ini bukan cuma soal materi ya, tapi juga soal sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Coba pikir, gak ada kan orang tua di dunia ini yang senang lihat anaknya hidup susah, apalagi Bapak kita di surga. Tentu saja ini mungkin bikin kita bertanya-tanya. Mungkin Anda lagi mikir, kelimpahan? Lah hidup saya lagi penuh masalah nih. Dan itu pertanyaan yang sangat wajar. Jadi gimana caranya janji kelimpahan ini bisa nyambung dengan berbagai kesulitan yang kita hadapi sehari-hari? Nah, ini dia yang menarik. Alkitab itu sebenarnya meyakinin kita kalau nggak ada masalah yang kita nggak bisa atasi. Malahan, justru saat tantangan terasa lebih berat, itu bisa jadi pertanda kita ini udah naik level. Serius, bayangin aja kayak di sekolah kan, ujian untuk anak kelas 5 ya pasti lebih susah daripada ujian anak kelas 3. Jadi masalah yang lebih besar itu justru bukti kalau Tuhan percaya kita udah lebih kuat dan siap untuk tingkatan berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Ada dua kunci utama untuk mengaktifkan si magnet berkat ini dalam hidup kita. Kunci yang pertama itu sebuah konsep dari bahasa Yunani yang disebut erkomai. Yuk kita lihat apa sih artinya. Erkomai itu pada dasarnya artinya aku datang. Ini adalah deklarasi dari Tuhan sendiri. Jadi pas kita lagi hadapin masalah, tugas kita itu bukan panik atau coba selesaikan sendirian. Tugas kita adalah mempraktekkan erkomai. Kita secara sadar mengundang kehadirannya, kita memunculkan janji-janjinya, dan menempatkan dia tepat di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Prosesnya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Waktu kita merasa kekurangan, kita nggak meratap, tapi kita erkomai. Kita mulai mengucap syukur seolah-olah jawabannya udah di depan mata. Waktu ada badai masalah datang, kita nggak sendirian, kita erkomai. Kita membangunkan Yesus yang ada di dalam perahu hidup kita. Nah, inilah cara kita beralih dari yang tadinya jadi korban keadaan, jadi pemenang atas keadaan. Sekarang kita lanjut ke kunci yang kedua ya. Ini nggak kalah pentingnya, dan ini berhubungan banget dengan kekuatan dari apa yang kita ucapkan. Konsepnya juga datang dari bahasa Yunani, yaitu eko. Jadi gini, kata mempunyai di Yohanes 10:10 tadi, itu di bahasa aslinya berasal dari kata eko. Artinya apa? Artinya, untuk bisa benar-benar memiliki hidup berkelimpahan, kita harus mengekokan atau menggemakan janji-janji Tuhan. Persis kayak gema yang mengulang suara aslinya, kita juga perlu terus-menerus mengulangi firman Tuhan dengan mulut kita, sampai itu jadi kenyataan dalam hidup kita. Nah, disinilah letak bedanya yang paling penting. Cuma sekedar tahu firman Tuhan itu nggak cukup. Bahkan iblis pun tahu loh isi Alkitab. Yang benar-benar bikin beda itu adalah saat kita percaya dan melakukannya. Pengetahuan yang cuma di kepala, yang pasif, itu nggak akan mengubah apa-apa. Tapi iman yang aktif, yang kita gemakan lewat perkataan dan tindakan kita, nah itulah yang melepaskan kuasa Tuhan. Terus gimana cara mengaktifkannya? Ada 3 langkah simpel ini. Dengar, lihat, lakukan. Contoh paling pas itu kisah perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun. Pertama, dia mendengar tentang Yesus. Lalu dia melihat dalam imannya, dia bilang, asal ku jamah aja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan yang terakhir, dia melakukan. Dia maju menerobos kerumunan dan menjamah jubah itu. Tindakan imannya itulah yang menarik kuasa kesembuhan. Lalu, apa yang terjadi kalau kita gabungkan kedua kunci ini? Waktu kita konsisten mempraktekkan erkomai, yaitu menghadirkan Tuhan, dan eko,
semacam magnet spiritual yang menarik kuasa, pertolongan, dan berkat Tuhan masuk ke hidup kita. Persis kayak perempuan tadi yang menarik kuasa dari Yesus, bahkan tanpa didoakan secara langsung. Ayat ini, ini merangkum kekuatan Eko dengan begitu sempurna. Apa yang kita gemakan terus-menerus dengan lidah kita, itulah buah yang pada akhirnya akan kita makan. Jadi perkataan kita itu bukan cuma sekedar suara, tapi itu adalah benih. Dan setiap benih sudah pasti akan menghasilkan panen. Pertanyaannya, panen kehidupan atau kematian? Jadi kesimpulannya sebenarnya sederhana banget. Kalau kita mau mengubah kondisi hidup kita, ya kita harus mengubah gema perkataan kita. Logikanya kan jelas, kalau perkataan yang salah bisa mendatangkan kematian, maka sudah pasti dong kehidupan yang berkelimpahan itu datangnya dari perkataan yang benar, perkataan yang sejalan dengan janji-janji Tuhan. Nah, sebagai penutup, pertanyaan ini saya tujukan untuk Anda. Setelah kita sama-sama memahami kekuatan Eko ini, gema seperti apa yang akan Anda pilih untuk bunyikan hari ini? Apakah gema keluhan dan ketakutan? Atau gema iman, syukur, dan janji-janji Tuhan? Pilihan ada di tangan